Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nazilmi Al-Ulia, NIM 17140-123. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi manusia individu dan sosial pada mata pelajaran MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau sebuah kelompok tertentu. Studi organisasi yang dimaksud yaitu bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan manusia dalam organisasi. Perilaku organisasi sendiri yaitu perilaku yang mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam sebuah organisasi dan aplikasinya. Teori organisasi mempelajari tentang struktur, proses, dan performansi organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah yang pertama yaitu memahami perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi. Tujuan yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu mengendalikan perilaku. Manusia individu. Apa sih manusia individu itu? Manusia individu yaitu perilaku manusia individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu serta lingkungannya. Semua perilaku individu dapat dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman individu masing-masing. Di sini ada karakteristik individu dan karakter organisasi sehingga membuat perilaku individu dalam sebuah organisasi. Karakteristik individu yaitu kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan lain-lain itu merupakan karakteristik individu. Kemudian karakter organisasi. Adanya karakter organisasi ini seperti hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem kontrol dalam diri sendiri itu. Dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama yaitu karakter biografis. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, kepribadian. 4, determinan kepribadian. Yang kelima, pembelajaran. Yang dimaksud dengan karakter biografis itu seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Kemampuan itu ada dua, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang ketiga, himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam seseorang. Determinan kepribadian, keturunan, lingkungan, situasi. Pembelajaran, setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan inderanya supaya memberikan makna bagi lingkungan mereka. Ada beberapa faktor untuk mencapai persepsi yaitu 1. Faktor dalam situasi, 2. Faktor dalam pemersepsi, 3. Faktor pada target. Pengembalian keputusan adalah seperangkat langkah yang diambil oleh seorang individu atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Ada beberapa model pengambilan keputusan yaitu 1. Menetapkan masalah, 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan, 3. Mengalokasikan bobot pada kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang 5 mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir memilih alternatif terbaik. Adapun teori yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow atau biasa disebut Maslow yaitu 1. Teori hierarki kebutuhan.
Teori hierarki kebutuhan yaitu manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda yang ingin dipenuhinya. Jadi setiap manusia akan memiliki keinginan yang berbeda-beda yang ingin dipenuhinya. Yang B, kebutuhan yang paling mendesak yang akan dipenuhi terlebih dahulu, karena itulah manusia berperilaku. C, kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak lagi menjadi pendorong untuk berperilaku. Dengan itulah, maka kebutuhan manusia disusun dalam suatu hierarki yang dikenal dengan 5 jenjang kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tempat tinggal, itu namanya kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan, maksudnya jauh dari ancaman. Kebutuhan rasa memiliki, sosial dan cinta. Yang empat, kebutuhan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau pengakuan. Pendekatan untuk memahami perilaku. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, dan pendekatan psikoanalitis. Pendekatan kognitif sendiri yaitu menekankan pada peranan individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan ini meliputi kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, memahami, mengetahui. Kalau pendekatan penguatan, pendekatan ini sangat erat hubungannya dengan proses psikologi yang lain yang disebut dengan motivasi. Namun motivasi lebih luas dan lebih kompleks. Yang terakhir, pendekatan psikoanalitis. Dalam pendekatan ini, perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Hampir semua kegiatan mental tidak dapat diketahui dan didekati dengan mudah. Namun, kegiatan tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Manusia sosial atau kelompok. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Teori yang paling mendasar tentang terbentuknya kelompok atau sosial yaitu mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu, yaitu sebuah teori kedekatan. Jika antara manusia individu mempunyai kedekatan satu sama lain yang menimbulkan suatu keakraban, lama-kelamaan akan membuat sebuah kelompok. Dalam teori ini, seseorang berhubungan dengan orang lain yang disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Teori dalam organisasi kelompok. Yang pertama, teori keseimbangan. Teori ini dikemukakan bahwa seseorang tertarik pada orang lain yang didasarkan pada kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Contohnya, ada individu A dan individu B. Mereka sama-sama mempunyai nilai dan sikap yang sama, yaitu agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, dan otoritas. Dari nilai dan sikap yang sama, mereka akan mencapai tujuan yang sama. Seperti itu teori keseimbangan. Jadi antara diri sendiri atau individu A, individu B yang mempunyai sikap dan nilai yang sama akan mencapai tujuan yang sama dalam sebuah kelompok. Yang kedua yaitu teori pertukaran. Maksudnya teori pertukaran yaitu teori ini merupakan teori yang penting dalam memahami terbentuknya kelompok. Teori pertukaran kelompok berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, hasil. Maksud dari susunan hadiah, biaya, dan hasil yaitu hadiah itu berasal dari berbagai interaksi akan mendorong kebutuhan. Kalau biaya
akan menimbulkan kekhawatiran, frustasi, kesusahan, atau kelulahan. Sehingga adanya hadiah dan biaya akan menghasilkan sebuah hasil. Yang ketiga, alasan-alasan praktis. Teori lain dari pembentukan kelompok didasarkan pada alasan-alasan yang praktis. Misalnya, karyawan suatu organisasi dapat mengelompok karena alasan ekonomi, keamanan, atau yang lain. Dengan mengelompok dalam sebuah organisasi, mereka akan merasakan kenyamanan dan memuaskan kehidupan sosialnya. Jadi seperti ini. Seorang karyawan akan mengelompok pada orang yang sama dengannya. Orang yang sama maksudnya misal orang yang kaya. Pasti dia akan mengumpul dengan orang yang kaya. Jadi ekonominya bagus. Ada juga orang yang memilih bekerja dalam sebuah keamanannya. Maksud dari keamanannya yaitu mereka tidak mengambil resiko, tidak mengambil bahayanya. Jadi mereka cari yang aman-aman saja. Banyak orang yang memilih, saya memilih di pabrik ini saja, atau saya memilih manajemen pekerjaan ini. Mengapa? Karena saya tidak mau di PHK. Jadi saya mengambil yang aman-aman saja. Seperti itu. Bentuk-bentuk kelompok dalam organisasi sosial yaitu kelompok primer. Yang pertama, kelompok primer adalah kelompok yang di dalamnya terdapat sebuah keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Istilah kelompok kecil sering dipakai bergantian dengan kelompok primer. Biasanya kelompok kecil dihubungkan dengan jumlah anggotanya. Kalau kelompok primer dihubungkan dengan perasaan akrab, loyalitas, dan kebersamaan. Sehingga kelompok primer merupakan kelompok kecil, namun tidak semua kelompok kecil adalah kelompok primer. Contohnya yaitu sebuah keluarga dan peer group. Yang kedua, kelompok formal atau informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota kelompok biasanya diangkat oleh organisasi seperti komite atau panitia. Kalau kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Anggotanya tidak teratur atau diangkat. Yang ketiga, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah kelompok yang secara ajak mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaharuan. Kelompok tertutup adalah kelompok yang mempunyai kemungkinan kecil untuk menerima perubahan dan pembaharuan atau menjaga kestabilan. Perbedaannya dapat dilihat dari perubahan anggota kelompok, kerangka referensi, perspektif waktu, dan keseimbangan. Kelompok referensi yang keempat merupakan setiap kelompok yang anggotanya melakukan referensi atas dirinya menggunakan kelompok sebagai suatu ukuran untuk evaluasi dirinya. Fungsi kelompok referensi bagi seseorang adalah perbandingan sosial dan pengesahan sosial. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau salah ucap terhadap materi. Jika ada yang kurang, mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.